Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita masih membahas mengenai ESPPT PBB elektronik ya. Tadi di depannya sudah ada E-nya, ini di belakangnya kasih elektronik lagi biar lengkap gitu ya. Masih bersama dengan Pak Adam, kemudian Pak Tegar dan juga Pak Hamid dari BPKAD Kota Pekalongan. Kita lanjutkan lagi Pak Adam ya. Oke, kalau tadi kita sudah bertanya, sempat dipotong bahwa apa saja sih sebenarnya kelengkapan yang harus disiapkan ketika mungkin pemirsa yang ada di rumah ingin mendaftar ESPPT PBB ini. Silahkan dilanjutkan Pak Adam. Ya, syarat pertama harus punya email aktif, kemudian SPPT PBB-nya. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah jangan SPPT PBB tetangga gitu ya. Iya. Punya sendiri dulu diurus gitu. Iya. Ini terlalu baik ya Pak Adam, udah ngurusin tetangga dulu. Jadi yang kita butuhkan itu adalah NOP-nya. NOP ini seperti nomor NIK pada KTP. Kemudian adalah bukti bayar. Kenapa ini diperlukan? Karena untuk proses autentifikasi siapa sih yang memohonkan ini, apakah dia itu memang yang berhak atau bukan gitu. Karena dengan adanya proses verifikasi ini nanti yang bersangkutan atau pemohon juga pegang datanya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hamid bahwa ini tidak bisa diakses secara asak atau ada orang iseng mencoba sembarangan gitu memasukkan bisa, angka-angka ya? Gitu. Oh siapa tahu keluar ini gitu. Nah. Nanti malam keluar nomornya gitu. Oh, ini beda lagi gitu ya. Dan sebenarnya itu bisa memang ketika kita memasukkan nomor acak pun itu bisa, tapi informasinya itu tidak lengkap. Artinya hanya menampilkan potongan-potongan informasi saja. Ya, jadi yang paling penting adalah NOP-nya itu dan juga email aktif gitu Pak Adam ya. Bukti bayar. Dan bukti bayarnya. Ada 3 poin yang perlu dipersiapkan untuk pemirsa yang ada di rumah ketika ingin menggunakan ataupun mengakses ESPPT PBB ini ya pemirsa ya. Sekali lagi bisa digarisbawahi mungkin email aktif, kemudian NOP dan juga bukti pembayarannya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi tentunya ke pertanyaan selanjutnya ke Pak Tegar ya. Apakah untuk kelengkapan informasi dalam ESPPT PBB ini juga selengkap SPPT dokumen cetak Pak Tegar? Atau ada perbedaannya? Silakan. Iya, secara umum informasinya sama antara SPPT elektronik dengan SPPT dokumen cetak. Secara umum informasinya sama, cuman paling beda di tanda tangan. Kalau yang cetak itu tanda tangan basah, kalau yang elektronik kan pakai QR code. Informasinya sama, di situ ada nama wajib pajak, alamat, NOP, ada tagihan, barangkali yang masih ada tunggakan, di situ juga ada informasinya yang belum bayar gitu. Oke ya, jadi bisa di SPPT elektronik itu ada tanda khusus. SPPT elektronik gitu. Iya, ada tanda khusus. Iya, tetap ada perbedaannya ya. Walaupun itu hanya keterangan SPPT elektronik gitu ya. Iya. Kirain perbedaannya warnanya gitu. Kalau yang dokumen hijau, yang ini biru gitu. Nah, warnanya sama. Warnanya sama ya pemirsa. Jadi kalau kita berbicara mengenai ESPPT dan juga PBB ini secara dokumen dan juga elektronik sama gitu ya. Perbedaannya ada keterangannya elektronik atau tidaknya saja gitu pemirsa. Oke, sekarang kita ke Pak Hamid. Setelah ESPPT PBB ini diberlakukan Pak Hamid, apakah otomatis SPPT bentuk cetak sudah tidak dikeluarkan lagi atau masih melayani gitu untuk masyarakat pembayaran secara manual? Ya, dengan adanya SPPT elektronik ini sebenarnya kita masih bertahap Pak ya. Jadi masih mencoba untuk beralih jadi dari digital dari cetak ke digital. Jadi saat ini kita masih tetap cetak yang tetap melayani cetak juga gitu ya. Dua-duanya dilayani gitu ya. Saat ini tahun ini kita menerbitkan sekitar 93.000 SPPT PBB dan saat ini yang sudah mengakses yang elektronik sekitar kurang lebih 1.000. Oh, ini masih di awal tahun dan kemarin baru diresmikan. Ini cukup antusias masyarakatnya cukup tinggi ya, Pak Hamid, bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi kalau boleh tahu sosialisasi yang diberikan atau yang dilakukan oleh BPKAD ini apa saja sih untuk program ini? Silakan. Ya, untuk sosialisasinya kita setelah launching kemarin kita sempat juga kita ada di dialog di Expos ini ya. Terus kita juga di radio juga, terus mungkin dengan media-media kayak Reflect dan sebagainya. Jadi kita berusaha terus untuk mensosialisasikan.
Agar Memang tahun tentunya- ini kita tahapnya masih sosialisasi. Oke ya, salah satunya adalah hari ini ya tentunya Betul, datang ya. ke program Expose untuk memberitahu ataupun menginformasikan ke pemirsa yang ada di rumah bahwa sekarang sudah mudah loh untuk kepengurusan SPPT PBB ini gitu ya secara elektronik tentunya. Baik, kita ke Pak Adam lagi nih. Jika seseorang sudah memiliki SPPT, perlukah seseorang tersebut mendaftarkan SPPT elektronik Pak Adam? Contohnya kalau umpamanya tahun kemarin sudah membayar gitu ya, Ya. baru saja membayar gitu. Perlu. Perlu Jadi, ya. Bila seseorang sudah punya SPPT, maka ada baiknya mendaftar ke SPPT elektronik. Kenapa? Karena di tahun berikutnya, masa pajak berikutnya, maka dia akan mendapatkan SPPT elektronik secara otomatis. Gitu. Jadi setiap tahun yang bersangkutan akan mendapatkan SPPT elektronik. Jadi yang filosofi si SPPT elektronik ada mendekatkan pelayanan dan mempermudah pembayaran. Jadi masyarakat Kota Pekalongan atau yang punya objek pajak PBB di Pekalongan ini dimanapun dan kapanpun itu bisa memperoleh SPPT elektronik dan kemudian bisa melakukan pembayaran dimanapun kapanpun. Jadi tujuan kita adalah untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, baik dalam memperoleh SPPT maupun untuk pembayaran PBB-nya. Oke ya, sangat jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah. Siapa tahu juga nanti kita nggak tahu ya ke depan mungkin 2024 pemberlakuan semuanya menggunakan elektronik dengan kemajuan teknologi ya. Jadi untuk pembayaran secara manual akan ditutup. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah sudah santai karena sudah mendaftarkan secara online gitu pemirsa. Ya jadi kalau umpamanya buat pemirsa yang kemarin saja baru saja membayar ataupun mengurus mengenai SPPT PBB-nya secara manual ya, namun bisa langsung menggunakan ataupun mengakses mendaftarkan diri secara elektronik juga seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi, kita ke Pak Tegar sekarang. Kalau tidak memiliki SPPT atau belum memiliki SPPT, mekanisme untuk kepengurusannya seperti apa Pak Tegar, bisa dijelaskan? Silakan. Ya, bagi wajib pajak yang belum memiliki SPPT atau yang tidak memiliki bisa melakukan mengurusnya ke kantor pelayanan kami BPKAD. Nanti di sana ada loket pelayanan, bisa mengurusnya di sana. Gitu ya. Jadi harus datang secara langsung ya ke kantor dari BPKAD ini untuk bisa dibantu untuk kepengurusannya seperti apa gitu ya. Kalau umpamanya di SPPT PBB secara online ini belum bisa ya untuk mendaftar pertama kalinya gitu Pak Tegar. Untuk sementara belum. Untuk sementara belum karena base datanya dari SPPT yang cetak itu. Jadi kita harus punya itu memiliki dulu. NOP-nya terlebih dahulu gitu betul. ya. Oke deh, semoga nanti next time ataupun ke depan bisa kepengurusannya pun bisa secara online gitu ya. Jadi semuanya menggunakan teknologi ataupun elektronik gitu kan ya. Sehingga benar-benar masyarakat Kota Pekalongan ataupun masyarakat yang ingin membuat baru itu juga bisa dengan cepat dan juga dengan mudah gitu ya. Jadi sekali lagi nih buat pemirsa yang ada di rumah, kalau memangnya Anda belum memiliki SPPT ya, silakan bisa mengurus terlebih dahulu, datang ke kantor BPKAD Kota Pekalongan. Habis itu kalau memangnya sudah mendapatkan nomor NOP-nya atau NIK-nya diibaratkan di KTP-nya, nanti baru bisa mengakses ataupun mendaftarkan secara elektronik gitu ya Pak Tegar. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai bagi yang belum memiliki SPPT. Nah, kalau umpamanya kita berbicara dengan aplikasi informasi teknologi atau IT ini membuat sistem kelola pajak menjadi lebih mudah dan juga praktis, muaranya meningkatkan pendapatan daerah atau terkait sistem penunjangan sendiri seberapa siap dan support gitu kalau umpamanya dari pihak BPKAD-nya. Mungkin Baik, kalau untuk sistemnya sendiri kami sudah support. Makanya tadi kan begitu di launching kita sudah langsung bisa terapkan dan antusias masyarakat sudah cukup tinggi. Selain dari SPPT elektronik, sebenarnya ada fitur-fitur lain yang tadi di bbbpekalonkota.go.id ada fitur untuk surat keterangan lunas PBB. Kemudian ada fitur lain juga berupa SK NJOP. Kemudian ada fitur tagihan PBB. Nah, itu fitur-fitur lain yang bisa digunakan yang ataupun bisa dimanfaatkan ya di masyarakat yang ada itu. di rumah. Jadi tidak hanya SPPT PBB aja ya Betul. Pak Adam.
Jadi segala hal tentang PBB itu bisa ada tersedia di aplikasi tersebut. Oke, kalau boleh tahu Pak Adam, untuk persiapan tersendiri ya dari BPKAD Kota Pekalongan untuk menjadikan program ESPPT PBB ini apa saja sih gitu? Dari perencanaan itu sudah kita mulai sejak 2020 dari perencanaan, dan kita buatkan dulu dasar hukumnya. Tadi yang sudah saya sebutkan di Perwal 24 tahun 2020. Kemudian proses berikutnya adalah penganggaran untuk penyempurnaan aplikasinya di 2021 dan pelaksanaan di 2021. Jadi memang ini Pak Hamid dan Pak Tegar ini juga sudah memikirkan ke depan tidak hanya SPPT elektronik yang di online kan atau digitalisasi, tapi ada pendaftaran objek pertama kali, kemudian ada pembetulan all atau about tentang mutasi. pelayanan PBB Betul, gitu lah nanti ke ya. depan memang kita Step by berencana step terlebih dahulu. akan di digitalisasi, tapi memang prosesnya itu bertahap karena kita menyadari juga bahwa PBB ini pajak yang spesial karena wajib pajaknya itu dari seluruh lapisan masyarakat, dari yang masyarakat yang menengah ke ke bawah, yang nggak ngerti HP sampai dengan yang paham gadget, itu semua ada di sini. Jadi kita masih bertahap karena ya kita menyadari betul kondisi itu. Jadi penerapannya itu nanti akan melihat perkembangan. Oke ya, jadi jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah bahwa nanti insya Allah juga ke depan tentunya BPKAD Kota Pekalongan ini bisa menerapkan semuanya pelayanan all about tentang PBB ini dengan menggunakan elektronik gitu ya Pak ya. Jadi sehingga mudah untuk diakses ataupun dilakukan oleh pemirsa ataupun masyarakat Kota Pekalongan. Oke, saya ke Pak Hamid nih Pak Hamid. Kalau kita berbicara mengenai SPPT PBB dibayarkan setiap tahun oleh para wajib pajak, untuk mengetahui bahwa SPPT sudah diterbitkan, caranya gimana Pak Hamid? Silakan. Ya, untuk mengetahui SPPT sudah terbit atau belum, yang pertama biasanya sih tiap tahun kita terbit ya di awal tahun. Namun dengan adanya SPPT elektronik ini nanti ke depan wajib pajak begitu SPPT kita terbitkan udah langsung dapat email, jadi udah langsung otomatis dapat notifikasi dari emailnya dan bisa langsung dibayarkan di tempat pembayaran baik di bank seperti itu. Oke ya, kalau umpamanya elektronik dikasih taunya melalui email, jadi kita harus sering-sering ngecek ke email gitu ya. Tapi kalau umpamanya secara manual biasanya diterbitkannya tiap bulan apa gitu, ada ketentuan-ketentuannya seperti itu nggak sih Pak Hamid? Ya, kalau yang hard copy ya atau yang cetak itu biasanya kita di bulan Maret itu udah kita sampaikan ke kelurahan. Jadi wajib pajak bisa kalau butuh cepat ke kelurahan di bulan Maret udah sedia. Tapi kalau ingin lebih cepat lagi pakai elektronik. Dan saat ini hampir semua gadget itu terhubung dengan emailnya. Jadi ketika ada email itu otomatis ada tahu, pemberitahuan ya. gitu ya. Jadi kita tidak usah memikirkan aduh ini bulan Maret apa enggak ya gitu. Udah bulan Maret apa belum gitu, karena sudah ada notifikasi dari email itu tersendiri ya. Betul. Bahwa identitas elektroniknya itu sudah terbit gitu kan ya, PBB-nya. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena nanti kita juga tentunya bakal masih mengobrol all about tentang SPPT PBB elektronik ini. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah tetap di program Expose lebih dekat, lebih santai.